Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, ini saya penuhi permintaan kalian ya, kuliahnya online. Oke deh. Tapi saya tuh kepinginnya online tuh nanti aja pas puasa gitu. Kalau sekarang apalagi hari pertama mendingan offline gitu. Pengennya sih gitu. Saya sudah rancang, kan saya dapat jatah online itu kan 50% ya. 50% berarti cuma 8 kali gitu. Online itu pengen saya pakai di pas bulan Ramadan aja, rencananya sih gitu, tapi ya sudah nggak apa-apa lah, kita sesuaikan dengan kebutuhan saja. Lagi kan kuliah 2 lainnya juga online, gitu sih. Tapi minggu depan kita offline ya, jadi minggu depan itu saya offline, supaya jatah online-nya bisa saya saving buat di lain hari. Karena jujur aktivitas saya setelah Ramadan ini habis lebaran itu lumayan padat ya. Jadi kalau tidak memungkinkan dilakukan offline, saya mau pakai hak prerogatif saya untuk online kuliahnya gitu. Tampaknya demikian. Setelah lebaran lumayan padat, ada beberapa minggu tuh ya. Nah, untuk mengurangi resiko terjadinya saya nggak masuk kuliah, nah kemungkinan mau saya online. Jadi minggu depan saya mintanya offline gitu. Kalau misalnya yang 2 lagi online, minta bantuan kerjasamanya ya. Saya pengennya offline gitu. Supaya resiko saya nanti kalau lagi rapat, habis lebaran lah lumayan hektik kegiatan saya. Udah dapat jadwalnya. Jadi mau nggak mau, baru saya online. Oke, untuk hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah tinta cetak dan coating. Jadi semester ini kalau kemarin kita udah ketemu di kimia terapan, sekarang di tinta cetak. Satu lagi nanti di material plastik ya. Kalau material plastik saya sama Bu Rina. Biasanya saya ngajar dari awal sampai UTS, habis itu dilanjutkan sama Bu Rina gitu. Nah kalau tinta cetak saya sendiri nggak ada tim teachingnya. Terus mata kuliah ini hanya 1 semester. Nah, kira-kira implementasinya buat apa ya nih mata kuliah ini diberikan ke kamu ya? Kira-kira gitu loh. Kenapa sih saya harus dapat mata kuliah ini gitu? Kira-kira kenapa ya? Buat ini bukan kalau misalnya tinta cetak kan itu ada berbagai macam. Nah itu tuh kita bisa sesuai dengan kebutuhan dari material kertasnya. Benar banget. Jadi tinta cetak ini kan salah satu unsur dari proses cetak ya. Kalau nggak ada tinta, apa ada tuh proses cetak dilaksanakan dengan baik? Ada nggak? Bisa terjadi nggak proses cetak kalau tinta cetaknya nggak ada? Nggak bisa. Tidak, Bu. Bisa. Apa kita bisa ngelihat image hasil cetak? Enggak kan? Jadi penting nggak tinta? Penting lah kalau kita mau nyetak. Karena dia nentuin kualitas cetak itu. Baik buruknya hasil cetak kan salah satunya dari si tinta cetak. Udah gitu tadi ya yang Mbak Reswandari bilang, tinta cetak itu macam-macam jenisnya. Ya kalau kita lihat aja dari proses cetak yang secara sederhana lah. Kalau proses cetak ada proses cetak apa aja ya? Yang berdasarkan acuan cetak permanennya. Ada cetak apa aja? Lah ini baru semester 2 masa lupa. Proses cetak berdasarkan acuan cetaknya apa aja? Cetak dalam. Cetak tinggi. Cetak saring. Cetak saring. Cetak datar. Cetak datar contohnya offset. Cetak tinggi contohnya flexografi. Letterpress. Cetak dalam contohnya Rotografi, ada cetak saring. Itu berdasarkan bentuk acuan cetak yang permanennya lah gitu. Banyak lagi proses cetak, teknik cetak yang berdasarkan acuan cetaknya nggak permanen atau masterless lah kita bilang. Yang digital printing itu ionografi, termografi, magnetografi dan lain sebagainya. Nah tinta cetak yang digunakan untuk offset,
untuk grafur, untuk flexografi itu beda-beda. Jadi nggak sama. Contohnya gini, saya mau nyetak rotografur nih. Saya juga punya perusahaan, misalnya punya mesin cetak offset. Stok tinta rotografur saya nggak ada, ya sesuai lah, habis gitu. Saya nggak bisa pakai tuh tinta cetak yang ada di offset. Nggak kompatibel, nggak sesuai. Karena kebutuhannya beda. Tinta untuk grafur sama tinta untuk offset beda. Kenapa beda? Nah, ya karena speknya beda lah gitu. Contohnya, atlet sama-sama atlet aja. Makannya kan harus diatur tuh. Kalau atlet binaraga kan makannya harus protein tinggi, telurnya banyak supaya emang dia butuh untuk itu, karena kebutuhannya itu. Cuma kalau atlet yang lain, mungkin kebutuhannya beda dengan itu. Makanannya juga pasti beda. Orang sakit sama nggak sakit juga makanannya beda. Orang sakit diabetes sama orang sakit darah tinggi, makanannya pasti beda. Kayak gitulah ibaratnya. Kebutuhan untuk tiap-tiap proses cetak itu berbeda-beda. Nah, tadi bentuk acuannya beda, ada cetak tinggi, ada cetak datar, kan beda tuh bentuk acuannya. Sehingga tinta cetak yang dibutuhkan untuk kebutuhan cetak itu pasti beda. Nggak sama. Nah, untuk itu kan perlu pengetahuan ya. Kalau kita nggak tahu, kita asal main pakai aja, lah kan krusial tuh. Tidak bisa menghasilkan cetakan yang bagus. Nah, itu kan kalau terjadi masalah ya kan udah buang-buang uang itu. Buang-buang waktu. Resikonya banyak. Nah, oleh karena itu kan perlu diketahui. Contohnya gini. Ada menu masakan baru. Kamu lihat tuh, ini menu masakan baru nih. Kan otomatis kita harus tahu dulu nih, apa yang mau di menu itu bentuknya kayak apa sih? Searching lah tuh di internet tuh. Kan kita tahu dulu, ini bikinnya bahannya apa aja. Tahapan bikinnya apa aja. Nah, kalau kita nggak tahu bahannya, kita main campur-campur aja. Lah, nggak akan sama. Tidak akan menghasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Itu juga kalau tahapan yang nggak kita ketahui. Main tambah aja, mestinya dilakukan tahap 1, 2, 3, ini mundur. Tahap 5 dulu, 4 dulu. Lah, itu kan tidak akan bisa menghasilkan kue yang diinginkan. Nah, ilustrasinya seperti itulah. Jadi mau nggak mau, kita harus ketahui dulu tuh, si tinta cetak itu makhluk kayak apa sih? Supaya apa? Ya, supaya dalam proses cetaknya tidak trouble lah. Nggak jadi masalah, bisa menghasilkan kualitas cetak yang baik. Kan intinya seperti itu. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi, paham kenapa materi ini diberikan kepada Anda gitu? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas. Lalu mahasiswa kan harus tahu loh, kenapa saya dikasih materi ini nih? Apa pentingnya buat saya? Kan gitu. Jangan mau tiba-tiba nih makan nih, kan harus tahu ini makanan apa. Lah ya kan, halal nggak gitu, jangan mau disodor-sodorin langsung ya. Nah, sama kayak gini kuliah juga gitu. Ini materi dikasih ke saya buat apa? Urgensinya apa? Gitu. Oke. Ada yang mau ditanya sebelum saya lanjutin? Saya mau buka PPT ini. Ada yang mau ditanyakan barangkali terkait penjelasan saya barusan? Ibu, kalau kan ini kan kata pelajarannya kan tinta cetak dan coating nih Bu. Nah kalau misalnya untuk coatingnya sendiri itu setiap coating itu ada berbagai macam dari bahannya, kayak dari kapur dan dari yang lainnya tuh Bu. Nah itu ke kertasnya atau materialnya cetaknya itu bakal berpengaruh loh. Maksudnya setiap jenis itu ada pengaruhnya nggak yang beda-beda gitu. Bentar Mbak. Gimana? Pelan-pelan Mbak. Ini sinyal saya kayaknya lagi bermasalah nih. Gimana Mbak? Bahan-bahan tinta cetak kenapa? Bukan tinta cetaknya Bu, lebih ke coating. Oh, kenapa Mbak? Kan kalau coating tuh ada dari berbagai bahan ya kan, ada dari kapur, ada gips. Nah, nanti ke material kertasnya tuh setiap bahan-bahan itu punya pengaruh yang beda-beda nggak Bu? Oh benar, beda lah.
Beda. Nah, coating di sini, nah saya jelasin lagi. Coating di sini adalah bahan yang atau treatment atau perlakuan yang dilakukan setelah proses cetak selesai. Jadi ada dua ya, tinta cetak dan coating. Tinta cetak itu digunakan pada saat proses cetak. Tinta cetaknya melekat di atas material cetak. Jadi hasil cetakan. Gitu ya. Udah jadi kan hasil cetakan? Tintanya, taunya hasil cetakan udah jadi mah? Tinta cetak nempel di atas material cetak. Nah, setelah jadi hasil cetakan, dilakukan proses coating. Jadi coatingnya bukan kayak cover gitu tuh Mbak, coating bahan pengisi bukan. Kalau yang Mbak tadi cerita, coating bahan yang digunakan untuk melapis kertas untuk bikin art paper misalnya. Ini coatingnya berbeda. Ini coating yang digunakan untuk melapis hasil cetakan. Ya. Halo. Iya Bu, ngerti Bu. Nah, jadi ini nih coating yang saya maksud di sini adalah suatu perlakuan atau kegiatan yang digunakan untuk melapis hasil cetakan dengan menggunakan cairan. Nah, beda antara si tinta sama si coating. Tinta cetak itu gunanya untuk apa sih tinta cetak itu fungsinya? Menghasilkan warna, Bu. Menghasilkan warna, memberikan warna pada hasil cetakan. Kalau nggak ada warna pada si tinta cetak, di image itu nggak ada warna yang nggak ada warna yang bisa kita lihat. Kenapa? Karena di dalam tinta cetak itu ada bahan pewarnanya. Nah, si coating fungsinya bukan memberikan warna, tapi melapis hasil cetakan. Supaya apa tinta hasil cetakannya dilapis? Biasa dilapis pakai cairan bening, nggak ada warnanya. Bening itu kan nggak ada warnanya. Kalau tinta cetak berwarna, ada bahan pewarna. Tapi kalau coating, bening warnanya. Berarti nggak ada bahan pewarna di situ. Itu bedanya. Fungsinya beda. Yang satu memberikan warna, yang satu memberikan lapisan pada hasil cetakan. Buat apa itu dilapis hasil cetakan? Kira-kira buat apa? Buat ngelindungin pigmennya nggak Bu? Kayak biar gak kemana-mana atau biar gak rusak gitu? Benar. Melindungi tinta yang sudah nempel di situ. Supaya warnanya enggak, kalau misalnya digosok gitu, digosok-gosok warnanya enggak hilang. Bahan pewarna tetap eksis di atas material cetak. Ya kan? Supaya meningkat kualitas cetakannya. Biasanya kalau dilapis itu lebih mengkilat dia. Jadi karakteristik hasil cetakan itu lebih baik. Glossnya makin meningkat. Contohnya gini, kalau hasil cetakan misalnya kertas, dilapis itu, ditaruh air di atasnya, air itu tidak langsung diserap oleh si kertas. Karena ada sesuatu yang melapis si kertasnya. Jadi melindungi si hasil cetakannya sebenarnya. Nah, apalagi buat kemasan. Kemasan itu harus harus dilakukan coating. Nah, kenapa harus dilakukan coating? Jadi statusnya itu kalau kita dibikin ini ya wajib itu. Kalau coating itu pada kemasan itu jatuhnya wajib. Kan kalau ini ada sunat, ada wajib ya. Kalau coating itu wajib itu. Harus. Kenapa harus? Nah, pertanyaan lagi tuh. Kenapa harus dilakukan proses coating pada kemasan? Untuk melindungi warna pada kemasan, Bu. Melindungi warna pada kemasan. Apalagi? Benar. Supaya apa lagi? Mencegah kemasannya rusak loh. Supaya kemasannya awet ya, supaya nggak cepat rusak. Benar. Apalagi? Apalagi kira-kira? Untuk apa lagi tuh?
Ayo buat apa lagi? Saya tanya aja deh. Mas Ardi, halo Mas Ardi. Sekalian saya absen ya. Iya, Absen Bu. di learning memang kamu sendiri yang absen, tapi saya punya absen sendiri. Kalau menurut Mas Ardi kenapa harus di coating ya kemasannya Mas Ardi? Untuk memberi nilai tambah. Memberikan nilai tambah, benar. Supaya nilai glosnya meningkat dan lain sebagainya. Benar. Hai Novana Azahri. Ya Bu. Halo, Mbak. Kenapa Mbak? Harus di coating Mbak? Kayak buat nambahin nilai visualnya nggak sih Bu? Kayak biar jadi lebih bagus gitu. Iya, bisa. Bisa. Mas Ibnu? Halo Mas. Halo. Iya Bu, Ah, kenapa harus di coating menurut dirimu Mas? Karena ya makanya saya nanya. Menurut Dika kenapa? untuk meningkatkan hasil cetakan nggak Bu? Yang kayak gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Melindungi ini Bu, tinta. Oke, good. Mbak Putri, halo Mbak. Putri Aulia, Saya oh, Ibu kenapa harus di coating Mbak? Hasil eh, cetakan kemasan. untuk melindungi kemasannya sendiri Bu dari kerusakan. Oke. Betul. Mbak Novia Andrianti, halo Mbak. Untuk apa Mbak? Untuk melindungi hasil cetakan dari kayak sidik jari gitu-gitu, terus goresan, noda. Oke, good, betul. Mbak Cynthia? Meningkatkan daya tahan air, Bu. Oke. Mas Alfa Givari. Buat Ya, apa Bu. Mbak? Buat apa menurut kamu lah? Kalau meningkatkan kemudahan pengguna itu masuk gak, Bu? Maksudnya gimana tuh? Meningkatkan kemampuan pengguna. Kayak Misalnya jadi lebih mudah dibuka aja. Setin daripada kemasan itu. Kalau dia di coating gitu? Iya, Bu. Itu namanya die cutting. Oh, nggak termasuk ya? Beda. Oke. Nanti kita jelasin lagi deh. Saya mau denger aja pendapatnya. Beda. Mas Sawung, halo Mas. Hadir, Bu. Oke. Buat apa ya Mas? Untuk meningkatkan daya tahan kemasan, Bu. Bisa nggak, Bu? Iya, tadi kan udah tuh. Buat daya tahan kemasan maksudnya gimana tuh? Ya ini Bu, Iya, apa? cuma maksudnya buat apa gitu? Biar terlindungi dari goresan dan benturan gitu, Bu. Oke. Itu sudah di-mention tadi, tapi nggak apa-apa lah. Mas Iya. Jerhan? Halo. Ya, Bu, hadir, Bu. Oke. Buat apa ya Mas Jerhan dilakukan proses coating? Memperpanjang umur simpan, Bu. Menjaga kualitas dari makanannya. Oke, supaya lebih awet ya. Nah, Muhammad Reva. Hadir, Bu. Yes.
Buat apa dilakukan proses coating menurut dirimu, Mas? Apa Bu? Maaf Bu. Kenapa harus dilakukan coating pada kemasan? Kemasan tuh wajib ya. Nah, kenapa gitu? Untuk ini Bu, penahanan perubahan kimia. Oke, bolehlah. Mbak Adinda Putri, halo Mbak. Halo Bu. Ya Mbak, kenapa? Gimana Mbak? Kenapa harus dilakukan proses coating? Buat ngejaga merek gitu Bu. Oke. Supaya apa? Mereknya dijaga? Kalau enggak buat ngejaga warnanya gitu kan. Kalau misalnya warnanya pudar, kan nanti takut dikira mereknya palsu gitu. Oh gitu, betul. Bisa. Saniate, ada ya? Halo Mbak. Iya Bu. Oke. Menurut Dika kenapa harus dilakukan proses coating? Untuk mengurangi pori-pori. Mengurangi pori-pori. Oke, jadi saya jelasin di sini. Kalau tadi kita bahas sebentar aja, dalam proses cetak itu salah satu unsur yang dibutuhkan adalah tinta cetak. Tinta cetak itu fungsinya tadi untuk apa tadi? Mas Rabani, tinta cetak tadi fungsinya buat apa? Halo, Rabani? Rabani, halo. Rabani ini. Halo, Mas. Mas Rabani. Ya, Bu. Buat apa sih tinta cetak itu? Tadi di dalam proses cetak gunanya? Buat menghasilkan gambar, Bu. Warnanya. Menghasilkan warna. Benar, memberikan warna pada hasil cetakan. Makanya ada bahan pewarna di situ. Selain bahan pewarna, ada bahan-bahan tambahan lainnya. Biasanya sih gak cuma satu bahan, tapi banyak bahan gitu. Jadi kompleks lah. Nempel di hasil cetakan. Nah, hasil cetakannya tadi kan sebagai material kemasan itu. Kemasan itu untuk melindungi produk yang ada di dalamnya. Padahal kemasannya ada tinta cetaknya. Dengan begitu banyak bahan. Ada bahan yang berbahaya yang terdapat dalam tinta cetak. Seperti misalnya logam berat. Atau resin dan lain sebagainya ya. Nah, kalau di dalam kemasan itu ada produk makanan. Misalnya ada produk pangan ayam olahan. Atau misalnya roti atau dan lain sebagainya lah di dalam kemasan tadi. Dikhawatirkan tinta cetak yang mengandung bahan-bahan tadi akan masuk ke dalam makanan yang ada dalam kemasan tadi. Terjadi yang namanya kontaminasi. Jadi tinta cetak yang mengandung bahan-bahan yang dalam quote tadi berbahaya dikhawatirkan masuk ke dalam makanan dikemas. Terjadi yang namanya kontaminasi. Nah, tinta yang masuk ke dalam makanan tadi kita sebut dengan terjadinya migrasi. Untuk mengurangi terjadinya migrasi, maka harus ada solusinya. Diapain berarti? Di coating, Bu. Di coating. Supaya tintanya tidak langsung kontak dengan si produk pangan yang ada di dalamnya. Kan gitu penjelasannya. Maka semua produk kemasan terutama pangan wajib dilakukan proses supaya tinta cetaknya tidak mengkontaminasi, tidak migrasi ke dalam produk makanan yang dikemas. Gitu ceritanya ya. Oke. Jadi fungsi si tinta cetak sama fungsi coating itu dua jenis bahan yang berbeda penggunaannya,
bahan bakunya, sifatnya, dan lain sebagainya. Itu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Halo, ada yang mau disampaikan? Atau ada yang mau ditanyakan? Sepertinya nggak ada, Bu. Nggak ada. Saya buka PPT dulu. Sebentar. Ini mata kuliah pengetahuan teknologi cetak ini diberikan pada mahasiswa semester 2 di TICK maupun di Grafika. Dua-duanya dua program studi ini saya yang ngajar gitu ya. Supaya mahasiswa ini memiliki pengetahuan, knowledge-nya mengenai tinta cetak dan coating yang digunakan untuk berbagai proses cetak dan kemasan. Jadi baik kayak buku, majalah, setelah dicetak dilakukan coating. Punya fungsi supaya meningkatkan nilai tambah pada buku atau majalah tadi. Lebih mengkilat dan lain lebih gloss. Kemudian tintanya tidak mudah tergosok, lebih awet kualitasnya dan lain sebagainya. Termasuk buat kemasan. Seperti itu. Jadi dua bahan yang diberikan pada semester ini yang memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda, tinta cetak dan coating. Nah, setelah belajar ini sekitar 1 semester 18 kali pertemuan, ya mahasiswa harus tahu sifat-sifat tinta cetak, terus bisa memilih tinta cetak yang sesuai dengan kebutuhan pada saat proses produksi cetak dan kemasan. Ini dia nih. Nah, karena ada 2, berarti yang satu lagi sifat-sifat coating dan jenis coating yang tepat. Karena coating itu juga banyak. Ada coating UV, ada coating water base, ada coating solvent base. Wah, macam-macam deh. Nah, ini harus milih yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalnya untuk produk pangan, ya kurang cocok kalau pakai solvent base, coating solvent base. Yang cocok pakai water base. Kalau buat buku, buat majalah, nah lebih baik pakai UV coating, nah dibandingkan dengan pakai solvent dan water base. Kalau berdasarkan misalnya harga gitu, nah supaya murah, ya sebaiknya pakai yang water base. Jadi gitulah, kita milih itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai sebenarnya cukup water base, tapi pilihnya misalnya UV base. Nah udah nggak sesuai, duit juga jauhnya lebih mahal. Nah, karena itu ya perlulah knowledge-nya. Kayak tadi saya ilustrasikan mau bikin kue gitu. Otomatis kita harus tahu bahannya. Kita harus tahu tahapannya, harus tahu karakteristiknya. Supaya apa ya? Supaya jadi kuenya sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, kayak gini juga harus tahu karakteristik sifat sama coating yang akan digunakan, yang akan diaplikasikannya. Supaya tepat pemanfaatannya. Nggak mubazir lah gitu. Oke, ini manfaatnya. Isi mata kuliahnya apa sih sebenarnya? Nah, kamu akan dibekali pengetahuan misalnya apa sih sebenarnya tinta cetak itu? Makhluk kayak apa sih si tinta cetak itu gitu. Nah, setelah itu, setelah tahu fungsi, definisinya, manfaatnya, otomatis bahan baku bikin tinta itu apa? Tinta cetak tuh penyusunnya apa aja sih? Nah, kalau salah satu nggak ada, nah apa dampaknya gitu terhadap si tinta cetak? Misalnya bahan kayak bikin kue aja, bahan bakunya ada 5. Ada tepung, ada telur, ada gula, ada misalnya butter dan lain sebagainya. Lah kalau tepungnya nggak ada, apa dampaknya? Kan gitu. Sama ini. Kalau salah satu bahan nggak ada, apa dampaknya? Apa akibatnya? Seperti itu. Setelah tahu bahannya, harus tahu nih bagaimana proses bikinnya nih. Karena bikin tinta offset, bikin tinta roto, bikin tinta flexo, itu beda gitu. Jadi bikin tinta ini disesuaikan dengan jenis tinta yang akan dibikin gitu.
Nah, setelah tahu proses pembuatannya, nah tahulah jenis-jenis tinta cetaknya. Setelah itu baru harus diketahui sifat tintanya. Karena sifat tinta offset, sifat tinta roto itu beda. Jangankan gitu, sama-sama rotografer aja, material plastik untuk rotografer misalnya PET, polyethylene terephthalate. Satu lagi nilon. Bisa jadi tinta yang digunakan pada cetak grafur tadi itu beda. Padahal mesin cetaknya sama-sama mesin cetak rotografer. Tapi material cetaknya nilon, PET, sama-sama plastik, bisa jadi tinta cetak yang digunakan beda. Nah, seperti itu. Ini harus tahu kenapa harus seperti itu. Nanti saya jelasin. Setelah itu nanti baru kita belajar coating. Apa itu coating, bahan penyusun coating, proses bikin coating, jenis-jenis coating, nah sifat coating dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi selama 1 semester ini materi yang akan saya berikan. Ada yang mau ditanyakan terkait barusan? Udah jelas sih. Oke. Saya lanjutin. Jadi isi mata kuliahnya ya. Oke, nah rencananya, ini baru rencana, ini baru kita rapatkan, sudah intens ya dari sebelum, pada saat liburan sebelum masuk ini, saya sudah sama tim dosen ya, tim dosen TICK ini sudah merancang metode pembelajaran project based learning. Nah, project based learning ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang memang harus diimplementasikan di kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Supaya apa? Supaya mahasiswa ini bisa mengembangkan minat potensi dirinya lah gitu. Bisa aktif berkomunikasi, bisa aktif bekerja sama dengan tim, bisa menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, dituntut kreativitasnya bisa berkembang dan lain sebagainya. Jadi mata kuliah kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini harus mengembangkan potensi dari si mahasiswanya. Jadi kuliahnya itu nggak boleh satu arah, dosen ngasih materi aja, terserahlah materinya dikuasai, nggak boleh begitu. Jadi kurikulum MBKM ini dirancang supaya mahasiswa itu bisa mengembangkan minat dan potensinya. Nah, salah satu metode MBKM ini adalah project based learning. Ini sudah kita coba di semester 4 ya, 3, 4, udah 2 tahun. Dan itu berhasil. Alhamdulillah berhasil. Nah, sekarang kita mau coba turunin ke angkatan di bawahnya. Kalau kemarin itu kolaborasi antara TICK dengan desain grafis. Ada juga dengan nggak kolaborasi dengan program studi lain, tapi dengan mata kuliah yang ada di semester itu. Nah, kita coba turunin ke semester 2. Lagi kita uji cobakan ini. Tapi tidak kolaborasi dengan program studi yang lain. Nah, cukup integrasi dari mata kuliah yang ada di semester ini. Misal dengan mata kuliah rotografer, dengan mata kuliah material plastik, dengan mata kuliah material logam, dan lain sebagainya. Kita coba dulu gitu, dicoba. Sebenarnya sih fungsinya banyak, supaya tugas yang diterima mahasiswa itu nggak banyak-banyak. Jadi cuma satu tugas untuk 9 mata kuliah. Nah, itu sih intinya. Rencananya seperti itu. Nah, tapi kalau di semester 2, semester baru ini baru kita trial. Mudah-mudahan sih berjalan ya. Mahasiswa itu bisa mengembangkan potensi dirinya gitu. Tapi kalau yang semester lalu tuh, yang semester angkatan atas itu udah bisa gitu. Udah jalan 2 tahun. Nah, kita coba turunin. Nah, kita lagi siapin itu. Mungkin sekitar nanti ya, minggu depan atau 2 minggu lagi, ada beberapa dosen ya, tim dosen yang akan membahas tentang ini nih. Kita sedang buat rancangan pembelajarannya gitu. Enak sih, menurut saya sih enak. Cuma itu tadi ya, butuh tim yang baik ya. Jadi kerjanya kan berkelompok biasanya. Nah, seperti itu. Nah, ini mau kita coba terapin. Contohnya waktu kemarin itu untuk 2 semester 3,
project based learning, ada mata kuliah desain kemasan, pasca produksi, pemasaran, dan lain sebagainya. Output dari kegiatan itu berupa desain kemasan, prototype. Nah, saya minta memang output dari tahap itu, dari mahasiswa semester 3 itu untuk siap, untuk ready ikut lomba impact. Alhamdulillah bisa. Nah, kemudian kolaborasi lagi semester berikutnya dengan desain grafis, membuat itu lunchbox untuk keperluan kantin. Nah, itu juga alhamdulillah bisa lah, bisa dikembangin. Nah, kita tahun ini coba turunin, kalau 3-4 udah oke lah, udah jalan gitu. Nah, semester 2-nya. Nah, supaya mahasiswa siap masuk ke semester 3 udah tahu lah project based learning-nya. Jadi makin lama, makin ke atas tuh project-nya makin lama makin susah. Kalau ini project base-nya sederhana ya. Sederhana banget gitu. Koordinasi juga dengan mata kuliah komputer grafis di semester ini, dengan mata kuliah cetak lainnya seperti flexo, roto, tinta cetak, termasuk kimia. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nantilah sekitar minggu depan atau 2 minggu lagi lah. Ini kita mau project-nya tuh ngapain gitu. Memang harus ada ya. Memang harus ada. Karena tuntutan dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi nanti kalau kamu magang di industri, kamu udah bisa kerjasama tuh dalam satu tim. Biasanya kalau di industri itu kan ada tim-tim kecil tuh untuk project-project tertentu. Nah, kamu udah terbiasa dengan itu. Gitu rencananya. Ya mudah-mudahan lah. Nah, lagi kita susun. Intinya sih tidak ingin mempersulit mahasiswa. Malah lebih enak sebenarnya. Ngerjainnya sendiri, nggak sendiri-sendiri. Bisa rame-rame gitu. Jadi untuk beragam mata kuliah tugasnya cuma satu. Kan enak gitu. Gitu ya. Nanti lagi kita kembangin. Ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau soal yang PBL itu dia kayak masih per kelas gitu ya Bu ya? Untuk yang semester 2 rencananya seperti itu. Seperti itu. Jadi nggak kolaborasi. Kemungkinan bisa jadi kamu kolaborasinya dengan semester 4 tapi untuk nyetaknya doang. Cetak offsetnya. Cetak offsetnya gitu. Untuk kolaborasi dengan semester 4. Kemudian seperti itu. Tapi PBL-nya beda gitu ya. Jadi kamu kan praktek cetak offset tuh. Nah, praktek yang kamu lakukan itu merupakan proyeknya dari semester 4. Paham penjelasan saya? Kamu kan ada kegiatan praktek nih. Praktek yang kamu lakukan itu sebenarnya mengerjakan tugas project based learning mahasiswa yang semester 4 sekarang. Nah, kan bisa sebut kita bilang kolaborasi. Yang mahasiswa semester 4 buat prototipe. Ya, kamu yang proses produksinya pakai offset. Gitu. Ya, oke. Iya Bu, makasih ya Bu. Dah, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutin. Ibu, maaf Bu. Ya Mbak. Saya Keisha hadir Bu. Tadi saya lagi di jalan ke rumah sakit soalnya. Oh, oke. Mbak Keisha sakit? Maaf ya Bu. Iya, lagi diperiksa Bu. Periksa dulu Mbak. Dimatiin Maaf dulu. Bu. Diperiksa dulu Mbak. Nanti ini pemeriksaannya nggak ini lagi. Kamu malah dengerin saya ngomong. Udah, fokus dulu aja. Mbak absen Baik dulu Bu, aja. makasih Bu. Mbak absen dulu di learning ya. Udah Iya kamu Bu, sehat dulu. makasih Bu. Wah. Oke. Jadi itu ya. Makanya saya sering nanya-nanya, ya supaya sebenarnya itu saya pengen tahu lah gitu. Kamu tuh mampu mengemukakan pendapat kamu sendiri apa enggak sih gitu. Harus dipaksa dari sekarang supaya berani mengemukakan pendapat. Nah itu. Pasti saya sering tanya-tanya. Bentar lagi saya juga mau nanya-nanya. Nah ini dia. Nah kalau PBL nambah lagi nih. Kita bakal sering-sering bimbingan nih. Bimbingan dalam mengerjakan tugas. Nggak cuma satu dosen, tapi banyak dosen gitu. Misalnya minggu keempat bimbingan dengan saya terkait pemilihan tinta. Nanti minggu ke-6 sudah gantian tuh terkaitan dengan pemilihan material.
Nanti bimbingan ke berapa, ke 10 dengan misalnya dosen cetaknya dengan Pak Ing atau dengan Flexo. Awal-awal mungkin dengan Pak Sulis bagaimana membuat mendesain misalnya apa yang diminta oleh tim dosen. Jadi bimbingannya tiap minggu tuh pasti berbeda-beda kaitan dengan proyek yang akan dibuat seperti itu. Jadi nggak cuma ceramah melulu. Nah kalau saya ceramah juga kamunya tidur gitu. Ngapain lah. Nah ini dia. Setelah mengikuti kuliah saya, nah mahasiswa harus bisa nerapin pengetahuan yang diterima selama kuliah tadi. Materinya itu diimplementasikan, diterapin di dalam aplikasinya, di dalam proses cetak ya. Nggak salah milih tinta, nggak salah milih coating, tahu sifat-sifat tinta, tahu sifat-sifat coating lah. Gitu jadinya. Nah ini dia. Ini mata kuliah ini hanya diberikan selama 1 semester. Cuma 2 SKS. Lamanya cuma 1 semester itu kan 18 minggu. 18 minggu itu terdiri dari 16 minggu tatap muka dan bimbingan nanti ditambah 2 kali evaluasi dalam bentuk UTS maupun UAS. Setiap minggu ini ada 4 jam kuliah. Tapi gini, 2 jam kuliah itu kan ada 2 jam tatap muka terstruktur, 1 jam tugas terstruktur, artinya kita bimbingan, 1 jam lagi tugas mandiri. Tugas mandiri, tugas yang kamu kerjain bisa sendiri-sendiri atau bisa dengan kelompoknya masing-masing lah. Jadi total efektif saya mengajar di kelas itu cuma 3 jam, termasuk bimbingan. 2 jam tatap muka, 1 jam tugas terstruktur dalam artian bimbingan, jadi totalnya 3 jam perkuliahan. 1 jam lagi tugas mandiri. Tugas mandirinya itu saya mau taruh di pukul 7:30. Di jam pertama. Halo? Halo? Ya, Kita punya 4 jam. Jam pertama kan mulainya 7:30 ya. Sampai pukul berapa, Mbak? Jam pertamanya? Tambah 50 menit berarti jam 8.10 ya? 8.20, betul? Kan 8.30 tambah 50 menit, 7.30 tambah 50 menit berapa? Iya Bu, 8.20 Bu. 8.20. Nah 8.20 itu kamu ngerjain tugas mandiri. Jam pertama. Nah tatap muka terstruktur ya saya masuk di jam kedua. Saya ngajar, saya ngasih materi, saya bimbingan dan lain sebagainya. Berarti dari jam kedua, ketiga, dan jam keempat. Gitu ya. Sepakat ya? Sepakat Ibu. Sepakat Ibu. Iya, harus sepakat. Sebab kalau saya ngajar 7:30, saya nggak bisa. Kalau kita mulai kuliah 7:30 ya, saya khawatir terlambat masuk di kelas gitu. Takut telat, kamu udah nungguin saya, buru-buru, kalau kena kompe. Saya telat, kan nggak bisa gitu. Ntar saya udah janji nggak bisa ditepati. Wah, ntar saya tidak bisa mempertanggungjawabkannya lagi. Jadi kita sepakati saja kuliahnya nanti di pukul 8.20. Gitu ya? Baik, Ibu. Oke. Jadi termasuk kompen. Kompen akan saya hitung setelah saya masuk kelas. Lalu misalnya saya ngajar offline. Saya masuk misalnya pukul 8.15, 8.20. Kamu datang jam 8.30. Berarti telat berapa menit? Halo? Saya masuk kelas pukul 8.20. Kamu datang 8.30. 10 menit, Bu. 10 menit. Berarti saya hitungnya Anda kompennya 10 menit. Apa perlu kita hitung menit di 7.30 menitnya?
Jangan, Bu. Enggak, Jangan, Bu. Bu. Jangan, Bu. Kita sepakati, maunya gimana? Jam 8 yang 20. tadi Bu bilang aja. 8.20. Terima kasih. Oke. Setelah saya masuk kampus ya, setelah saya masuk kelas ya. Iya, pasti Bu masuk Ya, kelas, Bu. Oke. Gitu? Baik, Ibu. Nah, oke. Sip. Jadi, kompen akan dihitung setelah saya masuk kelas. Oke. Nah, deal kita ya. Apa nggak mulai dari 7.30 aja? Hah? Jangan, Bu. Kalau gitu kita kompen semua. Baiklah. Nah, ini dia. Nah, terkait evaluasi, ini sama yang ada seperti di buku peraturan pendidikan di PNJ. Ada UTS, ada UAS, ada tugas ya, tugas project based learning, rencana dan presentasi satu lagi. Tiap tugasnya pasti ujungnya itu ada tugas presentasi. UTS UAS ini bobotnya tes 30%, UAS itu bobotnya 40%. Nah, menurut peraturan pendidikan PNJ yang akan diterapkan di jurusan TGP, UTS UAS itu prasyaratnya kehadiran. Kalau kehadirannya lebih dari 700 menit, Anda tidak diperkenankan mengikuti ujian, baik UTS maupun UAS. Ini bukan aturan KPS ya, bukan aturan saya, tapi aturan PNJ sebenarnya. Yang kemarin, 2 tahun kemarin memang karena pandemi COVID nggak diterapi. Nah, kita coba terapkan untuk semester ini. Udah mulai diterapkan. Kemarin lah sudah ada pertemuan dengan para ketua kelas untuk mensosialisasikan ini. Jadi ketidakhadiran itu sekarang diperhitungkan. Jadi kalau tidak hadir seperti yang tadi misalnya Mbak Keisha, terus Mbak Keisha nggak apa-apa izin karena dia sakit, tapi disampaikan ke dosen yang bersangkutan, minta izin. Saya tidak bisa hadir karena ini. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau nggak hadir tanpa pemberitahuan, mohon maaf, dosennya akan memberikan alfa. Kalau kayak saya ngajar 4 jam, berarti kompennya itu 4 kali 50 menit. 200 menit kamu dihitung tidak hadir. Kalau sehari ada 8 jam, berarti 50 kali 8. Berapa jam tuh? 400. Nah itu, 400 menit. Kalau 2 hari nggak masuk tanpa pemberitahuan, udah nggak bisa tuh ikut ujian tuh. Berarti nggak boleh nggak hadir. Ya boleh, tapi ada pemberitahuan ke dosen yang bersangkutan. Dosennya pasti cross check ke ketua kelasnya. Berarti mahasiswanya harus menginformasikan ke dosen dan ke ketua kelasnya. Supaya nggak dibikin alfa gitu. Alfa ini yang menyebabkan kompen makin meningkat. Gitu ya. Sudah saya ingatkan sekarang ini. Jangan lupa kalau bukan yang nggak boleh nggak masuk. Oh ada musibah nih. Harus masuk ke kelas. Nggak gitu juga. Izin. Termasuk sakit. Nggak mungkin sakit si Keisha itu dipaksa datang ke kampus. Enggak lah. Orang sakit tuh dipaksa. Nggak gitu ceritanya. Ada pemberitahuan. Nah, kalau lebih dari 3 hari seperti sakit, harus melampirkan surat keterangan dokter. Nah, kalau sakitnya lama, kan nggak mungkin 3 hari belum sembuh, kasih titip itu. Kirim screenshot surat keterangan dokternya, sampaikan ke ketua kelas, sampaikan ke dosennya, sampaikan ke Mbak Wida juga, adminnya. Karena Mbak Wida yang nanti menghitung. Jadi ada buktinya. Nanti kalau udah sembuh, baru dibawa surat keterangan sakitnya. Ini belum sembuh, udah harus menyerahkan surat keterangan. Ya nggak gitu juga lah. Fleksibel lah sebenarnya. Gitu ya. Halo. Oke, Bu. Iya, Bu. Bu. Bu, berarti Bu, saya mau nanya Bu. Ya. Berarti Ya. kalau misalnya kita misalnya nggak masuk nih Bu hari ini, kan berarti udah melebihi 200 menit kan udah susah dah tuh Bu. Nah itu kalau misalnya mau langsung konten, itu perhitungannya gimana ya Bu? Maksudnya kan 200 menit itu gimana caranya biar habis gitu Bu waktu kita masak kontennya? Jangan dihabisin waktunya Mbak, jangan sampai komplain lah.
Enggak, bukan. Misalnya Kan tadi kata ibu kalau misalnya per hari itu kan anggaplah udah lebih dari 400. segitu gara-gara nggak masuk gitu, Bu. Nah, supaya nggak komplain banyak begitu, ngomong izin. Bu Yeti, saya izin nggak bisa masuk kuliah karena ada keperluan. Misalnya kamu nikah atau ada acara apalah gitu. Bapak saya terpilih jadi ketua RT, mau ada selamatan, monggo. Tapi informasikan ke dosen yang bersangkutan. Tapi kalau kamu misalnya nggak ada berita, nah saya komplain nih, mata kuliah saja 4 jam, 4 kali 50, 200 menit, Mbak. Tapi kalau kamu izin ke saya, kan nggak saya komplain. Bu Yeti saya nggak masuk, nggak masalah, ada pemberita. Bapak saya dilantik jadi ketua RT, nggak apa-apa Mbak, ada izin gitu. Baiklah kan gitu. Dosennya memberikan, oke. Bu Yeti saya nggak masuk karena sakit, udah beres, dapat izin, dosennya tahu gitu. Ketua kelas Mbak Reswandari juga tahu. Nanti kalau saya tanya kemana sih Novana nih, nggak bisa Bu, bapaknya dilantik jadi ketua RT, kan beres. Oh iya, tadi udah ngomong juga sama saya, kan saya izinin. Tapi kalau nggak ada berita, hari ini aja kuliah saya 4 jam, kamu udah kena komplain 200 menit. Ikut lagi nih jam kedua jamnya jam siapa ya? Pak Flexo, Pak Taufik, kamu nggak kasih kabar juga. Lah udah 200 tambah 200 udah 400. Tapi kalau Mbak informasikan ke Pak Taufik, Pak saya nggak masuk, Bapak saya dilantik jadi ketua RT, saya harus mendampingi, aman Mbak. Yang masalah kalau nggak ada berita. Gitu. Diinformasikan. Gitu ya Mbak? Halo? Iya Bu. Maksudnya kayak takut telat gitu Bu. Nah kalau telat, misalnya gini. Saya masuk kelas nih. Pukul 8.15. Kamu datang pukul 8.30. Telatnya berapa lama? 15 menit. Itu komplain kamu. Minggu ketemu saya 15 menit. Terus di jam kedua nih Pak Taufik. Kamu asik makan. Telat nih, Pak Taufik absen. Kamu terlambat 10 menit. Maka diakumulasi tuh. Tadi saya 15 menit. Tambah Pak Taufik 10 menit. Itu sampai 1 semester. Dijumlahin Mbak. Nanti dihitung. Ternyata komplainnya misalnya 250 menit. Nah, berarti nanti kamu harus itu tuh. Ada yang tugas yang diberikan kepada kamu tuh. Bobotnya sama dengan 250 menit tadi. Oh, jadi kita berarti sama dengan kita ngelakuin tugas itu selama 250 menit, Bu. Total, nanti dihitung dari minggu pertama sampai minggu terakhir kuliah. Gitu ya, Mbak. Kalau telat gitu. Telatnya misalnya jam kuliah saya nih. Jam kuliah saya kan kita mesti masuk 8.15. Kamu datang 9.15. Berarti telat berapa lama tuh? 60 menit. Dihitung 60 menit. Minggu depannya juga begitu. Telat bangun, telat 60 menit. Jadi itu tuh 60 tambah 60 udah 120 menit. Kalau sampai 1 semester, sampai UTS itu udah 700 menit, kamu nggak bisa ikut kok ujian itu. Misalnya telat melulu tuh 60 menit. Nah, minggu ke-8 total 60 kali 8, 408, itu masih aman. Tapi kalau udah 700 kamu nggak bisa ikut UTS. Misalnya minggu besok, minggu kedua kamu nggak masuk seharian tanpa pemberitahuan, udah 400 menit tuh. Minggu ke depannya juga kayak gitu, udah 800, itu udah pasti nggak bisa ikut UTS tuh. Gitu ya. Makanya perlu menginformasikan ke dosen yang bersangkutan. Ya? Halo? Iya Bu, makasih Bu. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tak ada, saya lanjutkan penjelasannya. Nah, ini tugasnya biasalah, nanti ada presentasi sama tugas kelompoknya. Nantilah, saya baru hari ini mau menyepakati proyek, karena sedang kita susun ya.
minggu ini mudah-mudahan kelar. Yang jelas kalau PBL tuh tim ya, tim kelompok yang harus ngerjain. Tapi kalau tugas presentasi ya juga kelompok, tapi kelompoknya mungkin lebih sedikit, cuma berdua lah gitu. Tapi kalau PBL itu bisa banyak timnya, bisa 5 sampai 8 sampai 10 orang lah. Tapi kalau tugas presentasi saya itu emang harus ada. Nah, itu satu kelompok itu biasa buat 2 orang. Seperti biasa lah. Nah, termasuk nilai ya. Nilainya seperti biasalah mata kuliah saya. Saya nggak akan kasih nilai kalau tidak terpaksa gitu. Kalau kamu melakukan ketidakjujuran akademik, mohon maaf. Sekali lagi, saya akan kasih nilai E. Nggak cuma satu mata kuliah saya aja, misalnya tinta cetak, kimianya juga ikutan E, plastiknya juga ikutan E. Gitu. Saya kan ngajar 3 mata kuliah. Buat saya tuh kepercayaan tuh mahal. Mahal banget. Kalau saya udah percaya sama orang, wah, I'll do anything deh. Tapi kalau kamu hianati, nah, saya paling nggak terima itu. Apalagi anak saya, kamu tuh kan anak saya. Saya nggak pernah didik kamu tuh kayak gitu tuh. Jadi sekali melakukan ketidakjujuran akademik, waduh, jangan sampai deh. Kecewa banget saya lah. Kecewa lah. Sana saya nggak pernah ngajarin kayak gitu loh. Jadi jangan, wajar aja lah. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Atau tanya sama saya. Nggak perlu melakukan hal-hal yang nggak pantas benar dilakukan oleh seorang mahasiswa. Itu sih. Cuma minta saya cuma satu itu. Kalau nggak tahu, kalau mau pada saat mau evaluasi, nggak bilang ke saya. Saya nggak tahu Bu. Itu lebih terhormat ya daripada melakukan ketidakjujuran akademik. Habit yang lama, habit yang jelek nggak usah dibawa-bawa lah. Gitu. Saya suka kecewa gitu kalau mahasiswa, aduh, ketahuan lah. Kalau walaupun kuliahnya ujiannya online tetap kelihatan lah. Tetap ketahuan lah ini mana yang kerjasama, kelihatan lah. Gitu. Ya saya harap kelas ini tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Kecewa gitu, karena saya nggak pernah ngajarin yang kayak gitulah ke anak-anak saya. Ya, nah kalau kamu lakuin, saya kasih nilai. Nggak cuma satu mata kuliah, 3 sekaligus saya kasih. Bonus yang 2-nya. Nah ya, itu harga mati, tidak ada tawaran, tawar-menawar untuk itu. Selanjutnya, nah ini buku nih. Kalau buku mengenai tinta cetak, itu saya udah buat, saya udah punya bukunya. Kemudian dia juga sudah diupload ya oleh PNJ Press. Sebenarnya buku itu saya ambil dari buku ini nih, dari buku What the Printers About Ink, The Ink Printing Manual, sama Handbook Print Media. Karena kalau saya bikin buku-buku yang kayak ini harganya mahal banget. Buku What the Printers About Paper itu tahun 2010 itu belinya tuh udah 2,5 juta ya. Kalau sekarang saya cek di GATF itu sekitar 5 jutaan. Udah gitu, mahasiswa saya tuh malas banget baca bahasa Inggris. Saya scan tuh saya kasih ke mahasiswa, gak ada yang dibaca. Malah kalau kuliah pertama gini, referensinya gini, ada nggak buku bahasa Indonesia? Aduh ampun, argi banget sama bahasa Inggris itu. Makanya saya paksa, nanti presentasi basisnya jurnal bahasa Inggris, nggak ada lagi tuh jurnal bahasa Indonesia, harus bahasa Inggris. Itu tadi untuk membiasakan mahasiswa baca referensi dari luar. Jadi untuk itu saya buat buku sebagai guidance ya buat mahasiswa belajar. Nah itu udah bisa diakses ya dalam bentuk flipbook ya. Udah pernah lihat buku saya? Sudah Bu. Bisa di-download nggak Mas Mahathir? Di-download nggak bisa, paling bisa dilihat lewat web gitu Bu. Oh gitu. Iya deh. Nggak apa-apa kan? Yang penting bisa diakses lah. Itu tadi salah satu kontribusi dalam pengembangan keilmuan. Nah itulah. Karena buku-buku grafika itu jarang banget ada. Nah saya bikin itu untuk memudahkan mahasiswa saya belajar. Yap. Ada yang mau ditanyakan? Piring apa nih yang pecah? Ada yang mau ditanyain? Jelas Ibu. Jangan-jangan ada yang belum pernah buka buku saya lagi nih. Tinta cetak.
Udah, Bu. Udah. Isinya apa? Tinta cetak, pengertian tinta cetak, macam-macam, Bu. Oke. Isinya ini nih. Jadi itu yang akan saya berikan di kuliah ini. Ini dia. Tinta cetak itu apa, bahan bakunya apa aja, bikinnya gimana, jenisnya apa aja, sifat tinta cetak itu apa. Nah, baru saya breakdown. Tinta offset tuh karakteristiknya gini, rotografer gini, flexo begitu, cetak saring begitu. Langsung coatingnya. Coating itu gunanya buat apa, jenis-jenisnya, sifat-sifatnya. Ini nih, di buku ini isinya. Ini silabusnya, RPS-nya tuh seperti itu. Ini di buku semuanya ada. Gitu ya. Jadi nggak ada alasan lah. Nggak bisa dapat nilai yang bagus. Nggak ada buku. Ada, udah saya bikin. Yang belum ada cuma fisika. Belum sempet. Semua mata kuliah saya itu udah ada bukunya. Termasuk ini. Ada yang mau ditanyakan? Nih RPS-nya. RPS-nya sudah saya upload juga di e-learning. Bukunya juga sudah ada. Berarti kamu siap kuliah saya minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau disampaikan? Ibu, ya. Ibu saya mau tanya, Bu. Kan tadi untuk yang izin karena sakit lebih dari 2 hari itu kan harus melampirkan surat dokter, Bu, kalau misalnya dia sembuh masuk lagi. Kalau misalnya izinnya karena alasan lain terus itu lebih dari 2 hari, katanya kan harus minta tanda tangan KPS atau Ajul gitu, Bu, di suratnya itu. Nah itu minta tanda tangannya itu setelah kita masuk atau gimana ya, Bu? Ya setelah masuk lah. Misalnya kamu mendadak pulang nih, ada urusan lah yang nggak bisa ditinggalin, pulang ke Medan lah begitu. Nggak mungkin gara-gara itu balik sebentar ke Jakarta minta tanda tangan, balik lagi ke Medan, kan nggak gitu juga ya, Mbak? Iya, Bu. Iya, jadi kasih tahu dulu dosen yang bersangkutan, lebih dari 2 hari hubungi KPS-nya, jadi KPS-nya itu tahulah gitu, ya, termasuk ketua kelasnya, jangan sampai ketua kelasnya juga nggak tahu. Jadi pas saya tanya, Pak Reswandari, mahasiswa ini kemana? Udah 2 hari ini, nggak tahu, lah sudah. Dosen yang nggak tahu, ketua kelasnya nggak tahu, kan ribet urusan kita. Gitu ya, Mbak. Nanti setelah Mbak balik, baru minta tanda tangan. Kamu anaknya Bu Tatun ya? Bukan, Bu. Oh, bukan. Bukan. Bu Tatun teman baik saya. Namanya Tatun Hayatun Nufus. Bukan, Bu. Oh, bukan. Ya nggak apa-apa. Bu Tatun orang pinter loh. Kakak kelas saya. Dia fisikanya fisika UI, S1-nya, S2-nya ITB, fisika energi terbarukan, S3-nya di IPB, energi terbarukan juga. Itu kan hebat itu. Kakak kelas saya beliau. Hebat lah. Wah, kalau ditanya anaknya Bu Tatun, iya gitulah. Biar keturunan hebat. Oke, ada yang lagi mau ditanyakan? Makasih, Bu. Sama-sama, Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Reswandari, ada yang mau ditanya? Enggak, Bu. Udah cukup jelas, Bu. Oke. Van, ada yang mau ditanya? Han? Ilhan? Ada yang mau ditanya? Jelas, Bu. Oke. Mahathir? Jelas, Bu. Oke. Mbak Cynthia, ada yang mau ditanya? Enggak, Ibu, udah jelas. Oke. Kalau nggak ada, saya mau ke kampus hari ini nih. Saya cuma ngasih kontrak kuliah. Materi minggu depan akan saya bahas kait dengan apa itu tinta cetak, apa manfaatnya. Minggu depan pukul 8.15 di kampus ya. Kita mulai offline gitu ya. Misalnya kalau kuliahnya Pak Taufik itu memang saya kasih kebebasan nih untuk online karena beliaunya juga sibuk ya. Tapi kalau kuliah saya minggu depan harus offline aja ya. Saya mau online-nya nanti pada saat saya jam-jam sibuk tuh nanti di habis lebaran.
gitu ya. Kalau saya habis pakai buat online sekarang ini, wah sayang gitu. Ntar aja kalau lagi saya sibuk-sibuknya kita kuliahnya online gitu. Ya, gitu ya. Baik, Ibu. Oke. Kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan, saya tutup dulu kuliah kita hari ini. Kita lanjutin insya Allah minggu depan. Sehat-sehat semuanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin live dulu ya. Iya, Bu.